Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Great. Gimana? Udah siap untuk sekolah minggu belum? Siap, pinter. Udah pada mandi semua? Udah segar? Udah. Hebat anak sekolah minggu. Yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Cici minta semuanya kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Ikutin Cici Meni berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan, buat nafas hidup, buat semua berkat yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau beribadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk siapa yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Coba. Kedengeran suaranya sampai sini siapa? Oh, aku. Ayo kita mau gerakin badan kita. Yuk semuanya pada berdiri, kita gerakin badan kita biar semangat. Yuk kita mau menyanyikan lagu puji-pujian T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik, kita semua sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Kita sudah memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sekarang tiba saatnya kita mau siapin hati kita. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu pujian penyembahan. Setelah itu kita akan berdoa bersama untuk firman Tuhan ya. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah kami hari ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan hati yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau memberikan hati dan telinga kami saat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini Cici mau ngajak adik-adik siapa yang udah punya, yang bisa baca nih, buka Alkitabnya ya. Nah, bahan firman Tuhan hari ini ada di Keluaran 2-4. Cici akan bacakan Keluaran 3-nya aja, nanti adik-adik di rumah boleh baca dari awal Keluaran 2 sampai Keluaran 4 ya. Keluaran 3.
Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa!" Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang-orang Yebus." Ya adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini adalah mengenai Musa ketika ia diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Yuk kita lihat tayangan video berikut ini. Tuhan memanggil Musa. Kitab Keluaran 2, 3, dan 4. Kemudian Pangeran Musa hidup di istana Mesir. Dia tumbuh menjadi dewasa. Dan orang Israel tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Orang Mesir menyuruh orang Israel kerja paksa, tapi ada seorang Mesir memukulnya. Pangeran Musa memukul prajurit Mesir itu hingga terjatuh. Raja Firaun menjadi marah dan memerintahkan untuk menangkap Musa. Tetapi Musa melarikan diri ke Midian. Musa menjadi gembala kambing domba. Di Gunung Horeb, Musa melihat api menyala di semak duri, tapi tidak terbakar. Tuhan berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Tuhan berfirman agar Musa membawa umat Israel keluar dari Mesir. Musa bertanya, "Siapakah nama Tuhan?" Firman Tuhan, "Aku adalah Aku." Tuhan memberikan mujizat kepada Musa, yaitu tongkat yang bisa menjadi ular. Mujizat kedua, Tuhan membuat tangan Musa menjadi putih seperti salju. Mujizat ketiga, air menjadi darah di tanah yang kering. Kemudian pergilah Musa dan kakaknya Harun ke tanah Mesir melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik udah dengar ceritanya kan tadi? Nah, ceritanya tentang Bapak Musa ketika dia diutus oleh Tuhan untuk membebaskan dan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, waktu Bapak Musa diutus oleh Tuhan, Bapak Musanya langsung taat nggak ya? Jawabannya enggak. Bapak Musa waktu diutus oleh Tuhan, Bapak Musanya pertama-tama merasa takut, merasa bingung, merasa saya pokoknya nggak mau taat ya, saya takut. Disuruh memimpin bangsa Israel, disuruh pergi menghadapi Raja Firaun. Bapak Musa waktu itu pekerjaannya hanya mengembalakan kambing domba. Sementara bangsa Mesir, Raja Firaun itu bangsa yang sangat hebat, bangsa yang besar. Bapak Musa berpikir, aduh kalau aku taat sama perintah Tuhan, aku bisa selamat nggak ya? Aku takut gitu. Aku mau menghindar aja. Kalau Tuhan nyuruh, Tuhan jangan aku, utus yang lain aja. Aku mah nggak sanggup. Aku nggak punya kemampuan itu Tuhan. Banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih hebat dari aku. Sampai Tuhan menunjukkan
tanda-tanda yang ajaib sama Bapak Musa. Menunjukkan 3 tanda ajaib ya sama Bapak Musa. Kalau lihat dari cerita tadi, sampai Bapak Musanya percaya. Bapak Musa juga ditunjukin ada semak yang ada nyala apinya, tapi semaknya nggak terbakar. Aneh ya, ajaib banget Tuhan bikin kayak gitu. Lalu diberikan juga 3 tanda ajaib. Nah, dari 3 tanda itu baru deh Bapak Musa yakin, wah Tuhan yang nyuruh ini Tuhan yang hebat, yang pasti menyertai Bapak Musa. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak Musa mau taat ya melakukan perintah Tuhan. Taat itu apa ya? Taat itu kita tunduk dan patuh. Patuh melakukan apa yang diperintahkan. Tapi patuhnya itu melakukan apa yang diperintahkan, hal yang benar, hal yang baik, bukan patuh melakukan hal yang tidak baik ya adik-adik, diingat ya. Nah, karena kita sekarang masih anak-anak, kita patuhnya sama siapa? Sama siapa ya? Sama teman-teman main. Kalau diajakin main, hayo kita patuh, kita ikut. Bukan. Karena kita masih anak sekolah minggu nih, kita taatnya yang pertama sama siapa? Selain kepada Tuhan, kita taatnya yang ke-1 sama Tuhan ya. Yang kedua, kita taatnya sama orang tua kita, sama papi, sama mami. Itu kita harus taat. Terus taat yang ketiga sama siapa? Sama bapak ibu guru, cici, koko di sekolah minggu. Nah, itu kita harus taat. Sama orang-orang yang mengajarkan hal yang baik sama kita, itu kita harus taat. Nah, contoh taatnya apa ya? Misalnya kalau papi maminya bilang, Nanda, bangun, udah waktunya sekolah online sekarang. Nah si Nanda teh masih malas-malasan di tempat tidur. Boleh nggak sih kayak gitu? Nggak boleh. Kita harus dengerin papi mami kita. Begitu papi mami kita bilang, kamu harus bangun pagi ya setiap hari sebelum sekolah online-nya dimulai. Nah, kita tuh harus patuh melakukan itu. Kenapa? Karena papi mami tuh pasti tahu, oh bangun itu harus lebih pagi supaya kita juga cukup persiapan untuk makan, untuk ganti baju, untuk sekolah, jadi semuanya nggak terlambat. Nah, untuk hal-hal yang baik seperti itu, adik-adik harus denger ya sama papi maminya. Kalau papi mami nyuruh kita, buka telinganya lebar-lebar. Lebar-lebar. Jangan pura-pura nggak denger. Jangan pura-pura nggak ngeliat. Nah, harus didengerin papi maminya ngomong apa, itu harus dilakukan. Sama seperti Musa melakukan perintah Tuhan, kita juga sebagai anak Tuhan, kita wajib taat dan patuh kepada orang tua kita, kepada para pembimbing kita, kepada guru kita. Kita taat melakukan hal yang baik. Ya adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini temanya adalah tentang ketaatan. Kalau dalam huruf itu yang udah bisa baca, taat. T-A-A-T. Taat. Kita harus taat. Nah, ayat hafalannya minggu lalu itu ada di Mazmur 100 ayat 1 sampai 2. Cici bacakan sekali lagi, nanti adik-adik hafalkan sering-sering ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Adik-adik diingat-ingat ya dan dihafalkan. Tugas untuk minggu ini, karena ini ayat hafalannya sudah minggu ketiga kita memakai ayat hafalan ini, pasti adik-adik udah jago dan udah hafal ya. Nah, tugas minggu ini mengenai ketaatan adalah adik-adik kelas kecil maupun kelas besar, nanti kalau kelas kecil boleh dibantu papi maminya ya, tanya ke papi maminya, Dede harus taatnya dalam hal apa ya yang dirasa masih kurang. Misalnya Chelsea nih, Chelsea minggu ini mau taat kalau disuruh mami makan sayur. Nah, Chelsea ngomong nanti, Chelsea minggu ini mau makan sayur. Nah, kelas besarnya boleh nih
yang yang kelas besar, si kakak-kakak yang kelas besar, kalau misalnya mau berjanji untuk taat minggu ini, ketaatannya misalnya contohnya apa sih yang selama ini kakak-kakak kelas besar suka nggak taat, misalnya ya, minggu ini saya janji mau bangun lebih pagi biar sekolah online-nya nggak kesiangan. Nah, boleh kayak gitu janjinya. Nanti janjinya adik-adik semua boleh nih dikirimin ya di grup anak sekolah minggu. Nanti kakak-kakak atau cici, koko pembinanya nanti akan ngeliat, oh kelas kecil nih mau memperbaiki ketaatannya dalam hal apa, kelas besar dalam hal apa. Jadi cici sama koko tahu ya. Nah, jangan lupa ya dikirimin adik-adik semuanya. Nah, oke, jadi minggu ini kita janji mau taat. Taat melakukan perintah Tuhan, taat melakukan hal yang benar, taat sama orang tua kita, taat sama para pembimbing kita. Ya, sekian adik-adik untuk ibadah kita hari ini. Kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa untuk ibadah hari ini ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami belajar mengenai ketaatan di minggu ini ya Tuhan. Seperti Musa yang taat ketika dipanggil oleh Tuhan, kami pun memiliki hati yang taat akan Engkau. Hati yang dengar-dengaran akan Tuhan. Hati yang lembut, hati yang taat kepada papi mami kami, kepada para pembimbing kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berjanji untuk selalu taat. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini udah selesai. Nah, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.